amat menyatu lagi dengan energi semesta, dengan keterhubungan antar kita semua, sehingga kita berbagi energi, berbagi kesadaran untuk menetralkan berbagai hal-hal yang mungkin selama ini tanpa kita sadari juga telah merampas berbagai keterhubungan kita dengan esensi penciptaan kita dalam dunia ini. Ini adalah pertemuan rutin dan mudah-mudahan juga memberikan keberkahan buat kita semuanya. Amin, amin. Membongkar semua hijab-hijab kesadaran dan energi yang menjadikan kita ini tidak mampu menembus energi berdaya yang sejati, yang sempurna. Sebelum kita mulai topik kita kali ini, seperti yang kita share, yang saya share tadi, hari ini sebenarnya lebih banyak juga melanjutkan apa yang menjadi cuil kajian kita minggu kemarin terkait dengan inner child, ya, dengan sosok anak di dalam diri kita. Nanti kita kupas karena ini juga banyak mensabotase kesadaran kita dan menjadikan hidup kita ini jauh dari kebahagiaan, kemudian selalu ketemu dengan sesuatu yang berulang dan itu lebih banyak mengarah pada penderitaan. Sebelum kita mulai, saya minta Mas Bunali untuk membuka, kemudian mendoakan kita semuanya, karena ini acara tahlil, maka tidak ada salahnya kita bersemangat membuka acara ini dengan sesuatu yang mengantarkan kita pada hubungan yang sejati dengan energi semesta, dengan desain Tuhan, dengan sunnatullah, dengan zat yang maha segalanya. Silahkan Mas Bun. Sik Mas Bun, tak pakai kopiah dulu Mas Bun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua teman-teman yang hadir atau yang belum hadir. Mudah-mudahan teman-teman yang belum hadir segera bergabung. Ala hadihini wa ala kulli niyatin soleh bi ghairi ta'abin wa la masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir. Bihaulika wa biquwatika wa biqudratika la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, wa bi syafa'ati Rasulillah bi idznillah wa bi rahmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ayo kita ikhlaskan baca Fatihah buat bibinya Mas Fuad ya. Mudah-mudahan beliau segera tenang di alamnya bersama Tuhan. Amin, amin, amin. Semoga setiap amal baiknya diterima dan setiap kesalahannya diampuni. Keluarga yang tertimpa mudah-mudahan diberi tambahan kesabaran. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang terakhir khusus untuk Bapak Hairus Saleh sekeluarga dan juga teman-teman yang telah bergabung dan yang belum bergabung, semoga tetap istiqomah dan acara ini semoga terus diberkahi penuh manfaat. Amin, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Mas Bun. Untuk teman-teman semuanya, mari kita sejenak untuk menyadari nafas kita masing-masing dan merasakan ya, tapi menyadari betul-betul keluar masuknya nafas kita sehingga kita betul-betul mampu menyadari keberadaan kita di sini di saat ini. Kita niatkan untuk menyatu dengan zatnya, menyatu dengan energi semesta, menyatu dengan kesadaran alam semesta ini di dalam atau di bawah naungan kuasanya, di dalam energi sunnatullah atau desain semesta yang tak terbatas. Ya. Kita niatkan dan kita juga izinkan semua sel di dalam tubuh kita untuk rileks, untuk mengakses kesadaran terdalam dari diri kita sehingga apapun yang selama ini menjadi hal-hal yang mensabotase atau menghalangi kesadaran kita bersama sementara terlepas dan mampu menjadikan kita ini terlepas dari berbagai kungkungan memori di alam bawah sadar kita yang tanpa kita sadari juga memberangus berbagai keberkahan dan kemampuan terbaik kita untuk bisa kita akses. Hanya dengan nafas yang kita miliki saat ini, karena itu satu-satunya tanda atau indikator bahwa kita masih dalam berkah hidup yang luar biasa. Tanpa kita sadari itu, maka kadang-kadang pikiran kita mengembara ke sana kemari, ke belakang dan ke depannya. Sehingga kita tidak mampu mengakses rasa terdalam, energi terbaik, dan kemampuan untuk menyadari berbagai impuls emosi-emosi kita sendiri. Oke, teman-teman semuanya, malam ini kita akan membahas tentang inner child ya. Jadi merawat sosok anak di dalam diri kita yang kadang-kadang tanpa kita sadari itu menjajah atau menguasai diri kita. Kalau itu bisa terawat, maka luka batin kita yang tanpa kita sadari itu akan pelan-pelan bisa kita sembuhkan. Saya mohon izin untuk share ya. Kita bahas sebentar, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi sambil tetap menjaga kesadaran kita untuk terhubung semuanya, terhubung sama satu sama lain sehingga siapapun yang masih belum mampu mencapai kesadaran tertinggi bisa mengakses kesadaran teman kita atau saudara kita yang lain yang bertemu secara virtual di malam ini. Oke. Pernah dengar istilah ini ya? Sering dengar istilah inner child. Jadi sebenarnya ini adalah memori di alam bawah sadar kita yang tanpa kita sadari sering mampu atau muncul ke permukaan dan menguasai diri kita, menguasai kesadaran kita, dan kadang-kadang kita terus tidak mampu untuk sepenuhnya menyadari keberadaan kita secara maksimal ya. Oke, saya mengutip dari beberapa buku psikologi, salah satunya dari Lauren ya, bahwa inner child ini sebenarnya adalah memori masa kecil yang menyebabkan kesan mendalam atau trauma tertentu ya. Kadang kita ini tanpa tahu sebabnya merasakan bad mood ya, uring-uringan, nggak nyaman, dan kita tidak tahu sebabnya itu apa. Selain kita tidak tahu sebabnya itu apa, kadang-kadang kita tidak mampu keluar dari situasi itu. Pokoknya harus marah, pokoknya harus ngamuk. Dan kita merasakan hanya dengan cara itu, kemudian kita itu menyimpulkan akan mendapatkan kelegaan,
kebahagiaan dan kepuasan. Nah, ini ciri bahwa sebenarnya kita harus mencurigai ada memori dari masa kecil kita yang tidak kita rawat, tidak kita sadari, dan kemudian memori itu nyerobot ya, menguasai kesadaran kita. Biasanya ketika kita pulang kerja dalam situasi yang lelah atau banyak pikiran, kemudian tanpa ada sebab yang ya logis lah, kita merasakan kita tidak mampu untuk menguasai diri kita sendiri. Kita tidak nyaman, kita merasa sedih, merasa emosi kita itu seperti gelombang yang kemudian kita tenggelam di dalamnya. Itu harus kita curigai, berarti memang ada memori tentang masa kecil kita yang lagi muncul dan menguasai kita. Di pertemuan kemarin kita bahas bahwa kita ini sebenarnya harus memahami di dalam diri kita ada dua aspek, yaitu ada aspek alam sadar dan juga ada aspek alam bawah sadar. Alam sadar itu kita ibaratkan kemarin itu seperti sosok ibu ya. Dan sosok alam bawah sadar itu seperti sosok anak. Nah, salah satu ini yang kemudian diistilahkan oleh para ahli, para peneliti kesadaran itu sebagai sosok inner child, sosok anak yang kadang-kadang kalau itu kemudian tantrum, pure itu ya, ngambek, itu kemudian membuat diri kita kacau. Maka kesadaran kita yang sekian persen itu yang harus mampu kemudian merawat ya, memeluk sosok anak kecil yang lagi meminta perhatian itu. Oke, kita lanjut ya. Sosok anak kecil ini biasanya disebabkan oleh beberapa atau banyak luka batin ya, yang tanpa kita sadari kita terima saat kita kecil. Misalnya labeling ya, labeling yang kita terima saat kecil. Misalnya kamu nakal, kamu anak yang tidak nurut dan lain-lain. Biasanya kan dari kecil banyak ya pola asuh yang tanpa kita sadari membuat anak-anak itu tanpa sadar mereka itu memasukkan trauma-trauma yang sering berulang, diulang-ulang, dan kemudian tanpa sadar menjadi perilaku, dan kalau tidak diselesaikan itu akan terus dibawa hingga dewasa. Terus bisa juga ada keinginan saat kecil yang tidak dipenuhi. Kita pingin sesuatu yang sangat pingin ketika masih kecil itu kemudian dilarang oleh orang tua kita. Padahal sebenarnya mungkin keinginan terhadap sesuatu itu adalah hal yang wajar, tapi karena keterbatasan ekonomi, terus juga terkait dengan pola asuh, kedalaman pola asuh dan lain-lain, maka keinginan itu tidak bisa kita raih ya. Nah, kalau itu dipendam, ditekan terus, maka keinginan itu akan menjadi sebuah energi yang negatif ya. Dan energi memori yang menjadi energi yang negatif itu terus ada di alam bawah sadar kita. Menjadi sebuah ingatan yang kuat ketika kita bertemu dengan sebuah stimulus dari luar tentang keinginan itu, maka itu akan mendrive kita, mengarahkan kita untuk menjadi bad mood, menjadi tidak nyaman, menjadi emotif, menjadi cemburu pada orang lain misalnya, yang mungkin kita anggap bahwa mereka itu lebih baik hidupnya dari kita. Nah, itu sebenarnya beberapa hal yang menjadi pemicu. Kenapa kok kita kadang-kadang tidak mampu menguasai emosi-emosi yang muncul dari kita sendiri. Kemudian juga bisa karena penolakan lingkungan ya. Kita dibully mungkin saat kecil karena fisik, karena warna kulit, ras, ataupun hal-hal lain yang menjadi kekurangan kita, kemudian kita mendapatkan tekanan, dibully yang luar biasa, dan kita tidak mampu untuk keluar dari tekanan emotif itu,
seolah-olah memang kita diam dan lingkungan semuanya menganggap kita itu sabar. Tapi sebenarnya di dalam diri kita, memori kuat memori itu masuk ke alam bawah sadar dan terus ada di situ, dan suatu saat kalau ada sesuatu yang menjadikan memori itu muncul, terrecall, maka situasi emosi kita akan menjadi tidak baik. Ya, itu beberapa hal yang menjadi sebab kenapa kok inersial kita itu kemudian apa istilahnya sering menjadikan kita itu meledak-ledak, emotif, kemudian marah tanpa alasan logis gitu kan. Tidak mampu untuk melihat secara jernih berbagai persoalan ataupun realitas kehidupan yang hadir di hadapan kita. Ini tanda bahwa sebenarnya kita sudah keluar dari kesadaran dan kita masuk pada situasi kesadaran rendah. Nah, kalau kesadaran rendah itu kita akan mengakses berbagai keberkahan, kesejahteraan dan rezeki yang mestinya memang sudah disiapkan oleh Tuhan itu tidak mampu kita akses ya. Karena kita terhijab dengan berbagai emosi di dalam diri kita itu. Nah, maka ini yang mesti harus kita sadari bersama bahwa sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya kita berperan penting, kita menjadi co-kreator terhadap realitas yang muncul di dalam kehidupan kita. Dari mana? Dari berbagai impuls dalam memori alam bawah sadar. Oke, lanjut ya. Nah, kalau ini tidak kita sadari, tidak kita rawat ya, maka sampai kita tua pun, umur berapapun, maka sosok anak kecil ini akan selalu mengganggu ya. Maka sebenarnya tugas kita adalah mampu untuk selalu berdialog dengan sosok anak kecil ini. Nah, dialognya apa? Ketika misalnya kita dalam situasi emotif, tanpa sebab, tanpa hal-hal yang logis, tanpa kita tahu ini pemicunya apa sih, maka kita harus melihat ke dalam. Makanya jalan terbaik, jalan keluar terbaik adalah jalan ke dalam. Jalan keluar terbaik adalah jalan ke dalam. Nah, ketika kita mampu untuk menelusuri berbagai ingatan pada saat kita kecil itu, maka biasanya kita akan menemukan berbagai hal yang memicu kesadaran kita. Oke, ini beberapa indikasi yang sudah kita bahas tadi di awal. Jadi pasti kalau ini sedang mendominasi memori sosok kecil, sosok anak kecil di dalam alam bawah sadar kita ini sedang mendominasi, maka kita akan marah tanpa terkendali. Kadang-kadang juga menangis tanpa sebab ya. Tiba-tiba sangat sedih gitu kan, tanpa kita tahu sebabnya apa. Biasanya kalau untuk mbak-mbak, para cewek, para wanita ini juga akan muncul ketika saat datang bulan misalnya, karena siklus di dalam tubuh lagi tidak stabil, maka memori-memori yang terkait dengan hal-hal yang traumatik, yang tertekan sangat kuat di dalam alam bawah sadar itu kemudian muncul dan mendrive berbagai emosi yang tanpa bisa dikendalikan. Nah, kemudian yang menjadi parah sebenarnya adalah ketika inner cell ini mendominasi, maka kadang-kadang kita melampiaskan kepada orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi, siapapun itu. Jadi kita melihat siapapun yang ada di dekat kita saat inner cell ini berkuasa, itu seolah-olah salah. Semuanya salah. Ya seperti anak kecil yang lagi tantrum, yang lagi ngambek, maka apapun yang tidak sesuai dengan persepsi kesadaran anak kecil itu adalah sesuatu yang salah. Sesuatu yang tidak benar menurut anak kecil itu. Nah, sosok itu ada di dalam diri kita itu. Walaupun usia kita sudah di atas 20, di atas 30, di atas 40, bahkan di atas 60 pun, itu sosok ini akan selalu ada. Dan pada akhirnya kalau ini tidak terawat, ketika seseorang memasuki usia senja, usia 70 ke atas, maka sosok ini akan kembali
menjadi karakteristik yang menguasai kehidupannya. Makanya kalau kita lihat orang tua ada apa istilahnya omongan dari orang-orang di sekitar kita ketika sudah tua itu akan kembali menjadi anak kecil. Ini karena inner child ini atau kita tidak mampu merawat sosok alam bawah sadar sejak kita itu kecil sampai kita dewasa atau sampai tua. Maka tugas kita itu di sini. Sehingga memori di alam bawah sadar yang traumatik dari kecil itu tidak menjadi halangan terhadap proses kita untuk menemukan jati diri dan menemukan keberkahan dan kebahagiaan hidup. Oke, ini sudah saya bahas tadi beberapa hal yang bisa kita runut yang kemudian menjadikan kita trauma dan sosok anak kecil itu tidak tidak mampu kita kuasai adalah biasanya terkait dengan pola asuh saat kecil. Makanya kalau teman-teman kuliah terus sekolah menemukan atau ketika masih usia dini ya, sekolah usia dini ketika masih TK, terus SD, atau proses sekolah informal seperti ngaji dan lain-lain itu kemudian menemukan sosok guru yang keras, yang jahat, itu juga akan terbawa pada saat dewasa. Dan polanya juga bisa terulang pada orang lain. Dalam permainan misalnya juga sering, kadang-kadang dalam permainan tanpa sadar teman-teman kecil kita itu juga sering menjadikan kita tertekan dan kita tidak mampu keluar dari situasi itu dan ketika kita dewasa tidak kita temukan atau kita tidak mampu merawat memori alam bawah sadar itu untuk kita netralkan dan kemudian memori itu terus mengganggu. Penolakan lingkungan juga bisa, kemudian labeling ya. Labeling itu pelabelan. Jadi kadang-kadang kita sudah mencap, oh ini nakal, kita dicap kurang nurut, wah kamu nakal, nangisan, cengeng gitu ya. Nah, itu sering diulang kadang-kadang ketika kecil. Atau tanpa kita sadari yang sudah punya anak, Mas Hasad, Mbak Febri, misalnya Mas Arif. Kadang-kadang kita sering ketika anaknya mau jalan, awas jatuh, jatuh, jatuh. Nah, proses pengulangan kata jatuh itu berapa kali setiap hari dan itu diulang terus. Mas Bun juga mungkin punya anak kecil juga ya. Nah, tanpa sadar itu masuk dalam memori anak ke dalam alam bawah sadar dan kemudian ketika besar dia akan trauma dengan proses yang berkaitan dengan kata jatuh misalnya. Makanya banyak orang yang ketika sudah dewasa berkuasa nggak mau turun dengan segala cara mempertahankan kekuasaannya dan yang lain. Itu sebenarnya terkait dengan bagaimana memori alam bawah sadar yang terkait dengan label yang sudah dicap pada anak itu kemudian terbawa sampai dewasa, sampai tua ya. Oke, biar nggak terlalu lama ya. Bagaimana merawatnya? Beberapa aspek, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk kita pahami atau memahami sosok anak kecil yang sering tantrum atau mengganggu keseimbangan emosi dan kesadaran kita itu salah satunya adalah kita bisa pulang ke masa kecil. Pulang ke masa kecil ini bisa dengan kalau kita sudah tidak di rumah saat kita masih kecil itu kita bisa pulang ke rumah asli misalnya terus melihat situasi lingkungan kita, masuk ke kamar kita misalnya. Apa yang kita rasakan ketika kita ketemu dengan situasi saat kita masih kecil. Ketika kita lewat sekolah saat kita kecil misalnya. Adakah emosi-emosi yang kemudian berdesir ya saat itu atau muncul ya. Ada anasir-anasir energi yang kemudian muncul tanpa kita sadari. Mungkin rasa kangen, rasa mangkel, rasa marah. Nah, itu yang harus kita sadari apa sebabnya. Apa yang kemudian menjadikan saya ini kayaknya connect ya, terhubung dengan tempat ini. Atau mungkin kita punya tempat di masa kecil itu yang sangat traumatik. Di mana kita di tempat itu kita
dipukul atau disakiti oleh teman-teman kita misalnya. Nah, itu ketika pulang ke masa kecil itu kita akan mampu untuk melihat diri kita. Tapi kita sudah di luar dari sosok itu. Jadi kita seperti pengamat. Oh iya, dulu saya seperti ini. Nah, saat kita menemukan anasir-anasir emosi itu, maka sebenarnya kita mampu untuk mengambil sudut pandang yang berbeda. Contoh ya, jadi beberapa bulan yang lalu ada teman saya, teman sepermainan saya saat kecil, itu beberapa kali itu usahanya itu selalu kolaps ya, selalu bangkrut. Jadi dia itu usaha, kemudian sudah mapan, kemudian bangkrut lagi, ditipu orang dan lain-lain. Kemudian berusaha lagi, kembali seperti itu, nggak lama. Terus ketika kami dialog itu, saya mencoba untuk menerapkan atau melihat sisi alam bawah sadar teman saya itu, dan ketemu ketika kami kecil, dulu di rumah itu, ada traumatik terhadap sosok orang kaya ya, di tempat kami. Kemudian kami juga mendapatkan konsep ketika kecil itu bahwa orang kaya itu susah masuk surga. Nah, teman saya ini kemudian karena mangkel dengan orang kaya itu, selalu ketika ketemu lewat depan rumahnya ada kemarahan. Karena dia pernah main ke rumahnya, kemudian nggak tahu ada situasi yang membuat dia secara emotif menjadi traumatik, menjadi seolah-olah terhina. Dia kemudian tanpa sadar membentuk sebuah belief ya, sebuah keyakinan bahwa orang kaya itu jahat. Orang kaya itu tidak baik. Jadi sebenarnya dia menolak terhadap konsep kaya. Nah, tanpa sadari sebenarnya sosok anak kecil tentang konsep kaya ini kemudian dia bawa kemana-mana. Makanya kemudian ketika dia itu punya usaha yang bagus, sebenarnya dia itu berlawanan atau menolak belief yang dia bangun sejak kecil karena proses traumatik terhadap orang kaya itu yang masih ada di alam bawah sadarnya, kemudian mensabotase itu, menghancurkan prosesnya yang dia lakukan saat ini. Nah, karena itu berulang-ulang, maka kemudian ya yang kemudian saya sarankan untuk dilakukan adalah pulang ke masa kecil. Kemudian dia melakukan itu, jadi dia melihat sisi atau sudut pandang yang lain terhadap konsepsi kaya itu. Benar, ketika dia lewat di depan rumah orang kaya itu juga emosinya muncul. Nah, saat itu kemudian dia berusaha melatih berbagai emosinya untuk mengubah sudut pandangnya. Bahwa sebenarnya konsepsi itu dia buat menjadi belief dan menjadi kesadaran yang sangat kuat. Nah, kesadaran yang lain itu lebih rendah dari kesadaran itu. Itu namanya pulang ke masa kecil ya. Nah, setelah ketemu itu baru kita akan melakukan self reflection. Jadi kita akan merefleksi apakah benar berbagai belief yang ada di dalam diri saya yang saya bangun sejak kecil itu sudah sesuai dengan konsepsi kehidupan yang mau saya capai saat ini. Nah, kalau itu banyak, kalau sesudah kita list misalnya, kita membuat catatan harian misalnya, saat kecil apa yang membuat saya trauma? Contoh kecil, saya ketika masih SD itu sangat ingin memiliki sebuah benda yang mampu membakar gitu ya. Jadi kayak kaca pembesar ketika ada di terik matahari itu bisa membakar kertas dan lain-lain. Saking pinginnya itu sampai beberapa hari tidak bisa tidur dan sakit ya. Jadi ketika saya mengingat benda itu kemudian saya berkeringat dingin. Kemudian tubuh nggak nyaman. Dan emosi itu muncul. Rasa sedih, rasa ingin marah gitu kan. Nah, saat itu muncul di dalam diri saya, maka itu adalah kesempatan untuk membuat self reflection. Jadi kemudian kita berdamai
mengambil sudut pandang yang lain bahwa sebenarnya apa yang saya inginkan saat kecil itu adalah sesuatu yang memang mungkin tidak baik buat saya saat itu. Dan saya kemudian untuk menyembuhkan luka batin itu, agar inner self saya itu kemudian tidak dominan lagi dan menjadi netral, saya membeli benda itu, walaupun sudah tua, sudah dewasa. Makanya kemudian kalau Anda yang saat kecil misalnya kurang atau tidak punya traumatik terhadap atau rasa sedih karena tidak mampu beli es krim misalnya, itu nggak apa-apa, nggak ada salahnya makan es krim, pesta es krim misalnya. Sehingga kemudian memori itu tidak lagi menjadi dominan dan menguasai diri kita. Kemudian apa yang lain? Memeluk memori. 2 minggu yang lalu itu sudah kita bahas bahwa sebenarnya cara kita untuk merawat sosok anak yang lagi ngambek, lagi tantrum, yang lagi emosinya meledak-meledak itu adalah ya tidak ada lain selain memeluk itu. Menerima keadaan itu, berdamai dengan keadaan itu. Kalau kita punya anak nangis ya semakin dicubit, semakin ditolak, anak itu akan semakin nangis. Maka kita berusaha untuk memeluk anak itu, menggendongnya, ya mengelus rambutnya, kepalanya. Maka sosok anak kecil di dalam diri kita juga sama. Kapan kita menemukan sisi emotif yang tanpa kita sadari, tanpa kita tahu ini sebabnya apa, maka itu sebenarnya adalah tanda yang diberikan Tuhan agar kita melakukan perjalanan ke dalam bahwa ada hutang memori yang belum kita selesaikan. Bahwa ada memori yang tidak kita rawat dengan baik. Dan itu adalah kesempatan untuk membuat kita itu menyelesaikan sesuatu itu. Karena kalau tidak, maka kita akan terus membawa itu, menggendong itu kemanapun kita pergi. Oke, itu sedikit. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi hal-hal yang terkait dengan sosok anak kecil dalam diri kita, sehingga kita tercerabut dengan berbagai kesadaran dan keberkahan yang menjadikan kita ini sering menjadi tidak nyaman atau terluka gitu ya, menjadi uring-uringan, emotif dan lain-lain, dan itu menyakiti kita sendiri. Dan kalau kita sudah menemukan, kita akan mampu mengubah sudut pandangnya sehingga polanya tidak terulang lagi. Situasinya tidak terulang lagi. Oke, sementara itu dulu kita lanjut dengan diskusi. Silakan dipimpin oleh siapa, Mas Bunali bisa. Assalamualaikum Mas Nirwanto, Mbak Milia. Terima kasih sudah bergabung. Saya tutup dulu pembahasan ini dan kita lanjut dengan tanya jawab atau diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Mas Wahid bisa dipimpin ya, atau